Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, pendiri Tarekat Syadziliyah, adalah seorang wali agung yang namanya selalu dikaitkan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hal ini dikarenakan keduanya memiliki derajat kewalian yang sama, sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Qarashi. Al-Qarashi mengatakan, ketika aku menyebut tuanku Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, maka aku telah menyebut tuanku Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan ketika aku menyebut tuanku Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka aku telah menyebut tuanku Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Karena keduanya memiliki dejarat yang sama, dan sir, rahasia Allah, di dalam keduanya juga sama, dan keduanya tidak dapat dipisahkan. Pada tahun 593 Hijriyah, lahirlah seorang keturunan Rasulullah di desa Gumarah, sebuah perkampungan dekat dengan kota Ceuta di negara Maroko. Orang tuanya memberikan ia nama Ali, kelak ia akan lebih dikenal dengan julukan Abu Hasan Asy-Syadzili. Ali tumbuh dalam lingkungan yang sangat taat beragama. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Jabbar. Para ahli sejarah sepakat bahwa beliau adalah keturunan dari Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah. Menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Lataif Al-Minan, leluhur Imam Abu Hasan Asy-Syadzili adalah Isa bin Muhammad bin Sayyidina Hasan. Sedangkan menurut Ibnu Iyad dalam kitab Al-Mafahir Al-Ulya fi Al-Ma'atsir Asy-Syadziliyah, leluhur Imam Abu Hasan Asy-Syadzili adalah Isa bin Idris bin Umar bin Idris bin Abdullah bin Al-Hasan Al-Musanna bin Sayyidina Hasan. Imam Abu Hasan Asy-Syadzili memiliki postur tubuh yang kurus, jari jemari yang panjang, warna kulit yang bagus. Ia sangat fasih berbicara, ucapannya sangat lembut. Selain itu, ia selalu memakai pakaian yang indah dan menunggangi hewan tunggangan yang gagah. Terkadang ia juga tak segan untuk memakai pakaian sederhana. Akan tetapi beliau tidak memakai pakaian yang ditambal sebagaimana beberapa kaum sufi lainnya. Perjalanan keilmuan awalnya, Imam Abu Hasan Asy-Syadzili mengambil sanad ilmu tasawuf kepada Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Harazim, 633 Hijriyah, di negara Maroko. Dari guru pertamanya inilah, Imam Abu Hasan Asy-Syadzili mendapatkan pengesahan sebagai pengikut ajaran tasawuf. Kemudian, Imam Abu Hasan Asy-Syadzili berkelana ke negara Tunisia. Di negara Tunisia inilah, ia melanjutkan berguru kepada Syekh Abu Said Khalaf bin Yahya at-Tamimi al-Baji, 628 Hijriyah. Kedua guru agung Imam Abu Hasan Asy-Syadzili ini adalah dua murid kesayangan Syekh Abu Madian al-Maghrabi. Selanjutnya, pada tahun 618 Hijriyah Imam Abu Hasan Asy-Syadzili berguru kepada Abu Al-Fat Najmuddin Muhammad Al-Wasiti, 632 Hijriyah, seorang murid dari Syekh Ahmad Ar-Rifai. Di akhir pertemuan guru dan murid inilah, Syekh Abu Al-Fat Najmuddin Muhammad Al-Wasiti berpesan engkau mencari seorang wali qut di negara Irak. Padahal wali qut tersebut menetap di negaramu di Maroko. Kembalilah ke negara asalmu, niscaya engkau akan bertemu dengan wali qut di sana. Atas pesan gurunya, Imam Abu Hasan Asy-Syadzili pun bertandang ke negara asalnya untuk mencari sang wali qut. Imam Abu Hasan Asy-Syadzili menceritakan pengalaman spiritualnya berguru kepada sang wali qut yang bernama Syekh Abdus Salam bin Masyisi sebagaimana yang dicatat oleh Ibnu Iyad dalam kitab Al-Mafakir Al-Aliyah fi Al-Ma'atsir Asy-Syadziliyah. Aku bertemu dengannya ketika ia menetap di pucuk gunung. Ketika aku melihatnya, aku pun bergegas untuk mandi seraya berniat dalam hati bahwa aku adalah seorang yang tak memiliki ilmu sedikit pun agar ia mau mengajarkan ilmu tasawuf kepadaku. Ketika aku mendatanginya, ia berkata, "Selamat datang wahai Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar." Kemudian, ia menyebutkan silsilah nasabku hingga Rasulullah seraya berkata, "Wahai Ali, engkau datang kepadaku dengan hati yang butuh terhadap ilmu dan amal. Maka engkau berhak untuk mendapatkan dariku ilmu dunia dan akhirat." Aku terkejut dengan apa yang aku alami. Aku pun berguru kepadanya selama beberapa hari hingga aku sampai pada derajat futuh, terbuka mata hati. Selama aku berguru kepadanya, aku menemukan banyak keramat dan harikul, adat yang keluar darinya. Suatu ketika aku duduk bersamanya dan ketika itu ada seorang anak kecil yang duduk di sisi Syekh Abdus Salam bin Masyisi. Terbesit dalam benakku untuk menanyakan kepadanya tentang asma Allah Al-Muazzam. Anak kecil itu pun berkata, "Wahai Abu Hasan,
Engkau ingin bertanya kepada Syekh tentang asma Allah Al-Muazzam. Sungguh di dalam hatimu telah terdapat sir, rahasia, dari asma Allah Al-Muazzam. Syekh Abdus Salam bin Masyisi tersenyum seraya mengatakan, itulah jawaban yang engkau dapatkan. Syekh Abdus Salam bin Masyisi berkata, wahai Ali, berjalanlah menyusuri luasnya benua Afrika. Kemudian menetaplah di sebuah desa bernama Syazilah. Niscaya kelak Allah akan memberikanmu gelar Asy Syazili. Fitnah dari Abu Qasim bin Bara, dalam perjalanannya berdakwah. Tak jarang Imam Abu Hasan Asy Syazili menemukan banyak rintangan. Di antara rintangan terberatnya adalah fitnah dari Abu Qasim bin Bara. Awalnya, ia memulai berdakwah di ibu kota negara Tunisia dengan menetap di sebuah rumah di dekat Masjid Al-Bilad. Ia banyak berkumpul dengan ulama besar Tunisia seperti Abu Hasan Ali bin Mahluf Asy-Syakli, Abu Abdullah As-Sabuni, dan sesamanya. Dalam waktu yang singkat, berbondong-bondonglah para ulama untuk belajar kepada Imam Abu Hasan Asy Syazili. Hingga kabar ketenaran Imam Abu Hasan Asy Syazili menimbulkan kedengkian di hati Abu Qasim bin Bara, yang saat itu menjabat sebagai pakar ahli fikih kenaman di negara Tunisia. Abu Qasim bin Bara pun mengadu kepada Sultan Abu Zakaria. Sungguh di daerah kita ada seseorang dari desa Syazilah yang mengaku keturunan Rasulullah dan ia diikuti oleh banyak orang, ia akan mengacaukan negaramu. Abu Qasim bin Bara lalu mengumpulkan seluruh ulama ahli fikih untuk berdebat dengan Imam Abu Hasan Asy Syazili, sedangkan di waktu yang sama Sultan Abu Zakaria mengawasi dari balik tirai. Perdebatan pun dimulai. Seluruh ulama ahli fikih yang hadir terdiam membisu setelah mendengarkan seluruh pertanyaan mereka dijelaskan dengan mudah oleh Imam Abu Hasan Asy Syazili. Maka kedengkian semakin membara, beberapa oknum yang dengki saat itu mengusulkan untuk mengusir Imam Abu Hasan Asy Syazili dari negara Tunisia. Hingga beberapa waktu kemudian tersiar kabar bahwa selir sang sultan wafat akibat sebuah penyakit. Maka, sang sultan beserta seluruh pelayannya bergegas untuk memakamkannya. Ketika mereka sedang sibuk dengan urusan pemakaman, tak disangka kebakaran terjadi di rumah sang sultan. Hingga, api berhasil melahap banyak harta dan barang berharga di rumah sang sultan. Melihat hal tersebut, sang sultan pun merasa bahwa ini semua terjadi akibat perbuatan buruknya kepada Imam Abu Hasan Asy Syazili. Sultan Abu Zakaria pun bergegas meminta maaf dan mencium tangan Imam Abu Hasan Asy Syazili. Setelah kejadian tersebut, Imam Abu Hasan Asy Syazili memilih untuk berpindah ke negara Mesir. Sedangkan kelak Abu Qasim bin Bara, pada akhir hayatnya ditimpa musibah berupa sia-sia seluruh ilmunya, durhaka anak-anaknya dan merasakan kezaliman di masa senjanya. Ini semua terjadi karena ia telah memusuhi Imam Abu Hasan Asy Syazili yang juga seorang kekasih Allah semasa hidupnya. Kedekatannya dengan Syekh Izzuddin bin Abdissalam, kedatangan Imam Abu Hasan Asy Syazili di kota Alexandria telah menjadi lentera ilmu yang tak kunjung padam. Duduk bersimpuh di majelis ilmunya beberapa ulama besar di zamannya. Di antaranya adalah Syekh Izzuddin bin Abdissalam, Syekh Taqiyuddin bin Daqiq al-Aid dan sesamanya. Di antara kisah menarik dari Imam Abu Hasan Asy Syazili dengan Syekh Izzuddin bin Abdissalam adalah suatu ketika Imam Abu Hasan Asy Syazili menghendaki untuk berangkat haji bersama pengikutnya. Sedangkan waktu itu sedang terjadi penyerangan bangsa Tartar di Timur Tengah. Syekh Izzuddin bin Abdissalam memfatwakan untuk menunda keberangkatan haji. Imam Abu Hasan Asy Syazili mendatangi Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Wahai Syekh, seandainya dunia dijadikan hanya sejengkal tanah dan diberikan kepada seseorang, apakah boleh ia bepergian ke tempat yang dikhawatirkan? Barang siapa yang diberikan anugerah demikian maka ia terbebas dari fatwa, larangan berhaji, sungguh aku bersama Allah. Para pengikutnya pun berbondong-bondong untuk berhaji bersama Imam Abu Hasan Asy Syazili. Akhir hayat Imam Abu Hasan Asy Syazili sejak kedatangannya di negara Mesir. Imam Abu Hasan Asy Syazili telah mendapatkan isyarat mengenai tempat wafatnya, suatu ketika ia bermunajat. Di akhir hayatnya, Imam Abu Hasan Asy Syazili berangkat untuk menunaikan haji. Akan tetapi di tengah perjalanan ia mengalami sakit parah. Sebelum wafatnya, Imam Abu Hasan Asy Syazili berwasiat untuk istiqomah membaca Hizbe Bahar. Jagalah Hizbe Bahar untuk anak-anak kalian, sungguh di dalamnya terdapat asma Al-Muazzam. Sebelum wafatnya,
Imam Abu Hasan Asy-Syadzili menyuruh muridnya untuk mengambilkan air di sumur terdekat. Akan tetapi, muridnya mengatakan, air di daerah ini asin sedangkan air yang kita bawa terasa segar. Sungguh apa yang aku inginkan berbeda dengan yang kalian persangkakan, jawab Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Imam Abu Hasan Asy-Syadzili berkumur dengan air sumur tersebut dan ia mendoakan air bekas berkumurnya. Kemudian, air bekas berkumur beliau dimasukkan ke dalam sumur terdekat. Dengan izin Allah, Imam Abu Hasan Asy-Syadzili wafat pada tahun 656 H di sebuah gurun pasir bernama Humaid Sarah yang berada di antara daerah Luxor dan Kina. Penerus tarekat Syadziliyah setelah beliau adalah Abu Abbas Al-Mursi. Imam Abu Hasan Asy-Syadzili memberikan 5 dasar yang harus diikuti oleh pengikut tarekat Syadziliyah. Bertakwa kepada Allah baik di dalam keadaan samar ataupun terang-terangan. Mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad baik dalam perkataan maupun perbuatan. Tidak bertumpu kepada manusia baik di depan mereka maupun di hadapan mereka. Ridho dengan pemberian Allah baik sedikit maupun banyak. Kembali kepada Allah baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah.